Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang landasannya tadi dibaca surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 12 sampai 18. Semoga kita senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat, syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya mujibas sa'idin. Jadi kalau pengajian ibu-ibu ditutup karena dibuka, pengajian bapak-bapak dibuka langsung ditutup. Tetapi sebenarnya Pak Ridan sama Pak Masyuri itu suka ngaji ikut saya itu di masjid. Jadi nganter saya khutbah nanti tanggal 28 Februari ke komplek Timah Pak Masyuri ya, sholat Jumat. Nanti tanggal 23 di Masjid Al-Kausar Panglima Polim, itu Pak Masyuri. Itu terawih Pak Masyuri. Sekaligus nanti di syuting katanya sebelum terawih. Nah, jadi ngaji juga, cuma nggak semuanya. Kemudian ada yang ngaji di masjid, Pak Maskun tuh rajin juga, Pak Dadang dan yang lain-lain ngaji di masjid. Tafsir selalu ikut, nah, fikih juga ikut. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa ikut aktif juga di pengajian yang diadakan di masjid. Amin ya mujibas sa'idin. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara masalah Isra Mi'raj, sebenarnya bukan sekedar sejarah yang kita bisa cerita, tetapi ada hikmah. Yang pasti yang pertama itu agar kita memiliki aqidah tauhid yang istiqomah, iman. Yang kedua, agar kita bisa ibadah yang istiqomah, paling tidak sholat 5 waktu. Yang ketiga, agar kita mempunyai akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak 3 itu garis besarnya daripada hikmah maulid. Kalau kita telusuri sedikit, mungkin malam ini ayat yang pendek itu kita ulas sekedarnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau kita perhatikan, subhana, maha suci, tidak disebutkan subhanallah. Kata Allah tidak disebutkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Maha Suci yang memperjalankan hambanya. Hambanya siapa juga nggak disebutkan, tapi maksudnya yang memperjalankan adalah Allah. Yang Maha Suci itu Allah, hamba yang diperjalankan itu Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya menguji kadar keimanan kita. Ini Al-Quran, firman Allah menyebutkan Allah itu Maha Suci. Yang mengatakan siapa? Allah. Yang Maha Suci siapa? Allah. Yang memperjalankan hambanya siapa? Allah. Jadi agar kita betul-betul mencintai Allah, beriman kepada Allah, bahwa Allah As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Allah mendengar, Allah melihat. Apa yang dilihat mata kita, Allah tahu. Walaupun kita di dalam kamar sendirian, ditutup pintu kita sendirian, buka HP, yang kotor apa yang bersih, Allah tahu itu. Nah, di sinilah kadar keimanan yang nanti akan bicara. Ketika melihat gambar-gambar yang dilarang Allah, Allah tahu. Ini Allah tahu. Itu terkait dengan masalah akhlak kita. Jadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendirian puasa apa tidak, Allah tahu. Walaupun manusia mungkin melihatnya siang hari bibirnya kering, habis minum 1 gelas dilap keluar kayak puasa, tapi nggak puasa. Allah tahu. Nah, di sini ujian keimanan. Maha suci Allah dari segala macam kekurangan, karena Allah maha sempurna di atas segala yang sempurna. Allah maha kuasa di atas segala yang maha kuasa, sehingga Allah mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jaraknya kurang lebih kalau naik unta 40 hari 40 malam. Pada waktu itu kendaraan yang paling hebat. Tapi tidak hanya sampai di Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh, yang malaikat pun tidak bisa menempuhnya. Itu bisa dilalui oleh Nabi Muhammad. Siapa yang memperjalankan? Allah. Di sini peran iman. Sebab kendaraannya namanya buraq. Buraq itu berkun, kilat, cahaya. Katanya kecepatan cahaya berapa? Per detik 300.000 kilometer kecepatan cahaya. Jadi kalau Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 kilo ditambah ke Sidratul Muntaha, kalau cepatnya dengan buraq dengan cahaya sekitar 9 jam, kurang lebih 1.720.000.000 kilometer. Itu yang ditempuh oleh Rasulullah, yang kendaraan terhebat waktu itu unta. Mungkin nggak Pak ya? Ya, 9.720.000.000 kilometer unta. Tidak mungkin. Ini peran iman, bahwa
Allah Maha Kuasa untuk memperjalankan hambanya kemana saja. Mungkin bisa saja lebih cepat dari kilat, dari cahaya, karena Allah yang berkehendak, Allah yang memperjalankan. Karena Allah yang memperjalankan, lalu akal menerima bisa dan mungkin. Kalau kita ambil contoh, Pak Ridan pergi ke Surabaya, kira-kira pulang pergi berapa Pak Ridan? Pulang langsung? Langsung. Satu malam. Ya. Surabaya naik pesawat. Ya, naik pesawat dari Soekarno-Hatta ke Juanda Surabaya, pulang pergi. Nah, 2 jam, 3 jam nyampe ya. Nah, 3 jam katakanlah seperti itu. Akan nerima, karena itu sudah lumrah, paling 1 jam 10 menit Jakarta Surabaya sudah nyampe. Jadi kalau 3 jam udah pasti nyampe itu, pulang pergi Pak Didan. Tapi kalau kutu busuk, mungkin nggak bisa pulang pergi Jakarta Surabaya? Kutu busuk, Pak Didan, nggak mungkin. Tapi ternyata kutu busuk itu numpang di bajunya Pak Ridan. Bisa nggak? Bisa. Ya. Walaupun kutu busuk, bisa 3 jam pulang pergi Jakarta Surabaya, numpang di baju Pak Ridan. Jadi yang memperjalankan Rasulullah itu Allah, ya, dengan kendaraannya buruk berpun cahaya, bahkan lebih dari kecepatan cahaya bisa. Kan yang memperjalankan Allah, iman dan masuk akal. Tuh. Untuk apa kasih Sidratul Muntaha? Untuk menerima ibadah sholat. Nah, di sini. Jadi Allah katakan bi'abdihi, Allah yang memperjalankan hambanya. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diperjalankan oleh Allah. Tidak disebut bi Muhammadin atau bi Rasulihi atau bin Nabiyihi atau bi khalqi, enggak. Disebut dengan memperjalankan hambanya. Karena Nabi Muhammad itu termasuk hamba pilihan yang sudah diakui oleh Allah. Hamba pilihan yang sudah diakui oleh Allah. Jadi hamba. Jadi bi'amdihi. Jadi kalau hamba ini ada jasmani, ada rohani. Oh, jadi kalau begitu ya kita yakin bukan hanya rohaninya saja atau mimpi, jasmani dan rohani. Sebab kalau hanya jasmani apa namanya? Ya, fisik saja. Tapi nggak ada rohnya, apa namanya? Mayat. Ya, kan nggak mungkin. Atau rohani saja, roh. Ya, nggak ada jasmaninya. Kita sebut apa itu? Pocong. Ya nggak mungkin. Abdul itu jasmani dan rohani, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, kendaraannya buruk, cahaya kilat, bahkan lebih cepat dari cahaya bisa, karena yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diperjalankan hamba pilihannya yang diakui. Hamba pilihannya yang diakui oleh Allah. Nah, kita ini hamba juga, tapi diakui belum? Mungkin baru terdaftar. Baru terdaftar. Nabi Muhammad hamba yang diakui kehambaannya oleh Allah.
Karena dia segala perintah Allah dilaksanakan. Sementara kita ini banyak berbuat dosa. Mungkin tercatat atau terdaftar, baru terdaftar, belum diakui. Nabi Muhammad diakui kehambanya oleh Allah. Karena abdun itu dalam perkembangan bahasa dari abada ya'budu abdan. Abada ya'budu artinya apa? Menyembah. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang diakui, mesti menyembah Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Sembahan yang utama apa? Sholat. Nah, jadi perbaiki sholatnya. Mulai dari kenapa aku diwajibkan sholat. Nah, itu mesti tahu. Kenapa Bu? Wajib sholat. Kenapa Pak Masyuri? Kenapa wajib sholat? Karena kita Islam Pak Ustaz. Karena Islam. Nah, mukallaf. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak mesti ngerti. Kan Islam, kan mukallaf. Ciri-ciri mukallaf itu apa? Islam. Nah, ya. Berakal. Jadi yang tidak berakal, gila, nggak usah sholat. Jadi dengan kata lain, yang nggak sholat sudah dewasa berarti kayak orang gila. Kan gitu. Ini mesti kita paham, nanti kita pelajari itu. Syarat sahnya kenapa wajib sholat, ya. Syarat sahnya sholat, rukun sholat, sunatnya sholat, gerakan-gerakannya kita pelajari. Insya Allah nanti kalau jalan, paling tidak sebulan sekali Pak Isna ya. Tadi sudah diumumkan. Kumpul, anak-anaknya datang, ibunya datang, bapaknya datang. Jadi bukan hanya pengajian kumpul bapak-bapak, ibu-ibu, tidak. Yang saya inginkan itu ibu, bapaknya, anaknya kumpul di sini ngaji. Nah, karena ternyata kadang-kadang kenapa wajib sholat ditanya nggak bisa jawab. Berarti masalah sholat saja belum ngerti, mesti perlu banyak belajar. Nanti kita adakan setelah lebaran itu, paling tidak sebulan sekali. Jadi kalau kita iman kepada Allah, cinta kepada Allah, pasti akan selalu ingat Allah. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang cinta sesuatu pasti akan selalu disebut, diingat. Padidan, nah, cinta kepingin nih, ya. Sate nggak kebeli karena saking kepinginnya, atau ibu-ibu lah yang hamil kadang-kadang itu yang hidam. Nah, jadi kalau ingin sate belum dibelikan, tidur sate gitu. Sate begitu. Cinta Allah hendaknya selalu diingat tiap saat, paling tidak sehari semalam, dengan cara melaksanakan 17 rakaat ibadah sholat. Itu yang diterima oleh Rasulullah waktu ke Sidratil Muntaha. Paling tidak kita akan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali sehari semalam. Itu hikmah peringatan Isra Mi'raj itu, yang tadinya oleh Allah diwajibkan berapa? 50. Lalu turun tuh Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Musa. Muhammad, umatmu kecil-kecil, nggak mungkin bisa melaksanakan sholat sehari semalam 50 kali. Bu, Bapak,
Jangankan 50 kali, 5 kali saja banyak yang bolong tuh. Apalagi 50 kali, nanti tambah banyak alasannya. Aku mau makan apa, kerja bagaimana. 5 kali saja masih seperti itu. Tetapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, rahmatnya luar biasa. Melaksanakan 5 kali, pahalanya sama dengan melaksanakan 50 kali. Ya Allah. Makanya sarana penghapusan dosa yang paling besar adalah sholat dengan persiapannya. Wudu, kita basuh muka, turun dosa kita. Basuh tangan, berguguran dosa kita. Basuh kaki, berguguran dosa kita. Itu rahmat Allah. Itu baru wudu. Tapi wudunya yang benar. Mukanya nanti gurran muhajjalina, berkilau di hari kiamat, min asaril wudu. Bekas wudunya itu mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Disitulah kelihatan umat-umat yang sholat, yang wudu dan yang tidak. Sholatnya begitu kita assalamualaikum, assalamualaikum, dihapuskan semua dosanya. Itu yang melaksanakan ibadah sholat. Setelah sholat zikir, baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, berapa? 99. Ditutup sehingga genap menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Amin ya rabbal. Itulah sarana penghapusan dosa, pengampunan dosa-dosa yang disediakan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan agar kita mendapatkan ampunan. Dengan kata lain, wudu, sholat, dan zikir sesudah sholat sarana pertobatan. Sarana pertobatan. At-taibu kaman la dzambala. Orang yang tobat, kata Rasulullah, sama dengan orang yang tidak punya dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, termasuk hakul adami. Mesti kita terbuka, saling memaafkan, sehingga nanti harapan masuk surga Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil
بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.